Ketopik pilihan pemirsa di mana sejumlah emiten terpantau mulai membagikan dividen interim untuk tahun buku 2025, mulai dari Mart Dynamic Indonesia, AKR Korporindo, hingga Triputra Agro Persada. Meski sebagian emiten yang akan menebar dividen interim tidak termasuk dalam indeks Idea High Dividend 20, namun analis menyatakan aksi pembagian dividen interim ini bisa menjadi pemanis bagi investor. Sejumlah emiten di pasar modal Indonesia terpantau mulai membagikan dividen interim untuk tahun buku 2025. Emiten-emiten tersebut diantaranya PT Mart Dynamics Indonesia Tbk dengan nilai dividen interim sebesar 76 miliar rupiah, PT Prima Global Indo Logistik Tbk dengan nilai dividen 2,31 miliar rupiah. Kemudian PT Pulau Subur Tbk dengan nilai 6,5 miliar rupiah dan PT AKR Korporindo Tbk sebesar 989,98 miliar rupiah. Selain itu, PT Selamat Sempurna Tbk akan membayarkan dividen interim 201,55 miliar rupiah, PT Bank Amar Indonesia Tbk dengan dividen mencapai 57,64 miliar rupiah, PT Samudra Indonesia Tbk 40,93 miliar rupiah, dan PT Triputra Agro Persada Tbk dengan dividen interim mencapai 774,25 miliar rupiah. Terkait dividen interim, senior market analis Mirae Aset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan dari sejumlah emiten yang siap menebar dividen, sebagian diantaranya bukan termasuk dalam konstituen indeks IDX High Dividend 20. Sehingga secara dividen yield tidak semenarik dan sebesar dari emiten yang berada dalam konstituen indeks IDX High Dividend 20. Meski demikian, ia menyebut dividen interim ini bisa menjadi pemanis bagi investor. Sementara itu, analis dan VP Head of Marketing, Strategi and Planning Kiwum Sekuritas Octavianus Audi memandang outlook pasar modal pada paruh kedua 2025 akan cenderung lebih stabil hingga positif. Ia memperkirakan sektor yang dapat memberikan dividen yield yang tinggi pada paruh kedua 2025, yakni sektor energi pertambangan, consumer, dan keuangan. Adapun menurutnya sejumlah saham pilihan dengan dividen menarik adalah ITMG, BMRI, UNTR, dan SIDO. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi emiten, pemirsa, PT Aneka Tambang Tbk atau Antam berhasil membukukan rekor penjualan emas dan biji nikel tertinggi di sepanjang sejarah di kuartal kedua tahun 2025. Di mana capaian ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan pasar terhadap kualitas produk pertambangan perseroan di tengah dinamika ekonomi global. Dikutip dari keterangan tertulis perseroan yang dirangkum dari berbagai sumber, sepanjang semester 1 2025, volume penjualan emas PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM mencapai 29.305 kg atau setara dengan 942.178 troy ounce. Angka ini ditopang tingginya permintaan emas di pasar domestik serta tren harga emas global yang masih bertahan di level tinggi akibat ketidakpastian geopolitik dan kondisi makroekonomi internasional. Corporate Secretary Division Head PT Aneka Tambang Tbk, Syarif Faisal Al-Qadri, mengatakan sebagai respons terhadap tingginya permintaan dan persaingannya semakin ketat, perseroan konsisten memperkuat posisi pasar melalui strategi penjualan berbasis kualitas produk, keamanan, serta kemudahan akses bagi pelanggan. Perseroan juga menorehkan rekor penjualan tertinggi untuk biji nikel. Hingga akhir Juni 2025, volume penjualan biji nikel tercatat di 8,20 juta wet metric ton. Sementara produksi ferronikel tetap stabil di level optimal di 9.067 ton nikel dalam ferronikel, dengan penjualan sebesar 5.763 ton nikel dalam ferronikel. Perseroan juga mencatat penguatan kinerja di komoditas bauksit dan alumina. Di semester 1 2025, produksi bauksit mencapai 1,38 juta wet metric ton, dengan volume penjualan sebesar 1,03 juta wet metric ton. Sementara itu, produksi chemical grade alumina di 89.395 ton dengan penjualan di 91.109 ton. Berbagai sumber ada extent. Dari perkembangan fundamental, pemirsa, kita beralih ke perkembangan teknikal. Antam hari ini masih melanjutkan penguatan signifikan ketika saham-saham barang baku produsen emas lainnya justru berbalik arah melemah di sepanjang perdagangan hari ini. Meskipun posisi penguatan lebih ke arah terbatas, namun secara teknikal Antam sudah kembali berada di atas level 3.000-an, bahkan intraday hari ini sempat ke 3.200-an. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham Antam di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis
grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level Rp3.100 per saham. Kemudian posisi dari Antam beberapa menit pasca pembukaan ini sempat berbalik ke zona merah pemirsa ke level 3070. Namun posisi ini hanya berlangsung singkat saja. Posisi Antam kembali mengalami penguatan hari ini di 11:05 ke 3.250 intraday tertinggi hari ini. Kemudian pada pukul 12 penguatan terbatas ke 3.190 dan ke 3.170 di pembukaan sesi kedua, seiring dengan harga saham gabungan juga penguatannya terbatas. Posisi saat ini di 3.170 bergerak flat dibandingkan dengan pembukaan sesi kedua menguat di 2,92%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham Antam di beberapa bulan terakhir pemirsa, di awal tahun di 2 Januari masih diperdagangkan di 1.500-an. Februari sempat tertekan ke 1.380. Intraday terendah dalam beberapa bulan terakhir, Maret sempat bangkit ke 1.540. Sementara untuk 8 April kembali mengalami tekanan ini seiring trading halt terjadi, namun Mei-Juni kembali melesat ke level 2.260 hingga ke Rp3.550 per saham, dan tampaknya merupakan level tertinggi di data RTA dalam 5 tahun terakhir. Ini merupakan level intraday tertinggi di 3.550. Juli terbatas ke 3.070 dan hari ini sempat tertekan secara intraday di beberapa hari terakhir, dan hari ini kembali ke level 3.200-an pemirsa, 3.250. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 8,99 kali, PSR-nya di 0,73 kali, PBV-nya sudah berada di atas 2 kali, tepatnya di 2,28 kali. Sementara PCFR berada di kisaran 9,20 kali. Kombinasi secara fundamental, valuasi, dan secara teknikal, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali, usai jeda kita akan coba review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan saham-saham apa saja yang masih direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.